Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Aku semuanya, hari ini ada yang tidak hadir. Ada siapa? Lisa. Alasannya apa? Sekarang dicek terlebih dahulu kanan kiri bawah adakah sampah yang ada di sekitar kalian? Tidak ya, kayaknya hari ini yang piket sudah sangat bertanggung jawab untuk kelancaran proses belajar kita hari ini. Silakan kalian keluarkan buku, perlengkapan ataupun peralatan ya yang akan kalian gunakan sebelum kita memasuki atau mempelajari materi hari ini. Masih adakah yang ingat materi apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Masih? Apa ya? Mengenai apa? Karakteristik. Nah, sekarang siapa yang masih ingat apa saja sih yang masuk ke dalam karakteristik? Ya, silakan. Sebagai alat pembayaran dapat digunakan setiap saat penggunaannya ya. Oke, teman kalian sudah menjawab kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, kita akan menggunakan metode PJDR. Perlu kalian ketahui bahwasanya ketika kalian melakukan proses pembelajaran, ya, sebenarnya itu tidak ada kata-kata kegagalan. Yang ada hanyalah ada kata keberhasilan. Yang mana kegagalan itu kan merupakan keberhasilan yang tertunda. Ketika kalian sudah merasakan kesuksesan, bukan berarti itu adalah final dari kehidupan kalian. Dan kegagalan yang kalian hadapi, jangan kalian anggap bahwasanya dengan adanya kegagalan itu sifatnya fatal yang tidak bisa diperbarui lagi. Namun jika kegagalan tersebut ya sebagai tolak ukur kalian untuk memperbaiki diri, maka insya Allah kesuksesan nanti yang akan kalian dapatkan. Untuk kegiatan hari ini kita akan membahas mengenai rekonsiliasi bank. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu yang pertama menganalisis pengelolaan dana kas perusahaan di bank. Selanjutnya yang kedua adalah melakukan pengelolaan dana kas perusahaan di bank. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada saat ini yaitu yang pertama, Ibu harapkan kalian semua mampu untuk menganalisis perbedaan saldo kas dan saldo bank. Yang kedua, Ibu harapkan juga kalian mampu untuk menganalisis rekonsiliasi bank. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan secara garis besar materi yang kita pelajari hari ini yaitu mengenai rekonsiliasi bank. Ya, yang pertama yaitu adanya faktor penyebab perbedaan ya antara saldo kas dan saldo bank. Menurut catatan perusahaan, ada posisi yang pengaruhnya adalah menambah saldo yang ada di perusahaan, yaitu apa? Penerimaan yang sudah dicatat oleh bank namun belum dicatat oleh perusahaan. Contohnya ada transfer bank, ada jasa giro, ada hasil inkaso bank. Yang kedua, sifatnya masih menambah saldo yang ada di bank, yang ada di perusahaan, yaitu adanya kesalahan pencatatan pengeluaran terlalu besar. Ini adalah bentuk sekotro, jadi bersebelahan ya. Selanjutnya ada bentuk vertikal. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan ini tadi, adakah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kalian atau ada yang memberi tanggapan? Ya, pertanyaan teman kalian pertama yaitu apa yang harus kalian lakukan
kedua, pertanyaan pertama dan kedua. Dari pertanyaan teman kalian tadi, ada kan yang mau memberi jawaban atau tanggapan? Ya, silakan. Jawab pertanyaan pertama tadi. Strategi bahwasanya kita harus mengetahui pengaruh dari penyebar satukan dan tidak. Ya, pertanyaan kedua dijawab oleh teman kalian bahwasanya kita harus mengetahui perbedaan tersebut sifatnya menambah atau mengurangi saldo baik yang ada di perusahaan maupun yang ada di bank. Sekarang silakan kalian siapkan pena, penggaris ataupun pena berwarna atau spidol ya, dan juga buku atau kertas nanti untuk persiapan kalian membuat mind mapping. Sekarang Ibu harapkan membuat kelompok. Ya, setelah kalian membuat kelompok, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sini kelompok berapa? Kelompok 1. Sini kelompok 2 belakang. Kelompok 3 sebelah sana. 4 dan ini kelompok 5. Oke, baiklah kalian semua. Nanti kita akan membuat proyek berupa laporan rekonsiliasi bank. Ya. Kemudian untuk memperlancar kegiatan penyelesaian proyek itu, sekarang silakan dalam kelompok masing-masing kalian mencari informasi. Ya. Baik dari modul yang sudah kalian punya ataupun bisa kalian lihat lewat internet, yaitu informasi mengenai langkah-langkah atau prosedur dalam penyelesaian proyek, yaitu berupa laporan rekonsiliasi bank. Silakan catat. Sudah catat. Kalian membuat langkah-langkah prosedur untuk penyelesaian proyek yang akan kalian kerjakan secara kelompok. Ya, silakan didiskusikan secara bersama agar besok ketika kalian menyelesaikan proyek itu terlaksana dengan baik dengan adanya langkah-langkah prosedur yang sudah kalian susun secara bersama. Menentukan langkah-langkah prosedur untuk penyelesaian proyek yang akan kalian lakukan. Ya, setelah itu silakan perwakilan siapa yang akan menginformasikan apa saja sih langkah-langkah yang sudah kalian buat secara kelompok terhadap penyelesaian proyek yang akan kalian kerjakan. Oh ya, silakan. Aturan ini di setiap kelompok bisa berbeda-beda. Yang mana aturan ini yaitu aturan mengenai penyelesaian terhadap proyek yang akan kalian kerjakan. Sekarang silakan berdiskusi lagi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kalian buat peraturan di setiap kelompok, pasti akan berbeda. Bagaimana aturan yang diterapkan di kelompok kalian demi menyelesaikan proyek yang akan kalian lakukan. Silakan dikerjakan secara kelompok. Baiklah, Ibu rasa sudah cukup. Jadi aturan-aturan yang sudah kalian buat itu harus kalian sepakati sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kalian siapkan alat-alat yang sudah Ibu perintah tadi dan waktunya kalian untuk membuat mind mapping atau peta konsep. Silakan sekarang kalian membuatnya di buku atau di kertas.
dengan menuliskannya di aplikasi HP kalian. Menggunakan aplikasi apa kita di situ? Ada kendala? Apa? Silakan pilih-pilih warnanya di situ. Baiklah aku semuanya, sekarang kita membuat kesepakatan ya mengenai jadwal yang akan kalian lakukan dalam penyelesaian proyek yang akan kalian buat ya. Dan ibu harapkan proyek tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari. Silakan didiskusikan lagi secara kelompok jadwal-jadwal apa saja ya yang akan kalian lakukan dan kapan akan dilakukan. Ya, silakan berdiskusi lagi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, baiklah untuk perwakilan, siapa yang akan mempresentasikan atau memberikan informasi kepada kita mengenai jadwal penyelesaian proyek berupa laporan rekonsiliasi tadi? Berikut jadwal yang kami untuk menyelesaikan proyek berupa laporan rekonsiliasi bank. Jadwal kegiatan proyek, rencana kegiatan, perencanaan proyek pada tatap muka pertama, dan indikator mengkaji rekonsiliasi bank, persiapan alat dan bahan, berangkat pembuatan rekonsiliasi bank, melaporkan rancangan rekonsiliasi bank. Dari presentasi teman kalian ini, adakah tanggapan atau pertanyaan tentang mind mapping yang sudah dipresentasikan? Ya, silakan. Kenapa pembuatan mappingnya kayak itu? Kenapa nggak ada di atas? Ya, itu. Jadi, Ibu tegaskan ya, pembuatan mind mapping ini tidak ada patokan atau tidak ada aturan. Bebas. Mau menggunakan warna apa saja, mau menggunakan diagram atau bentuknya kotak, bulat, dan lain sebagainya, itu terserah dari kalian masing-masing. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini Ibu tutup, ya, adakah yang